jalan aja nggih. Soalnya yang kita bahas sekarang ini daily life gitu. Masalah sehari-hari. Nggak ada yang ini. Paling kita memaknainya perlu perluasan pemahaman saja. Kalau selama ini kita pahaminya agak pendek-pendek gitu. Sekarang kita perlu meluaskan cakrawala berpikir kita tentang apa yang dibahas nanti. Nggih, tiang mulai sareng sami nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, matur semua kepada Bapak Ibu sami, khususnya pada Bu Nyoman yang masih bersemangat menyempatkan dirinya di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, yang ikuti perjalanan beliau sangat luar biasa, masih menyempatkan diri untuk bisa berbagi dengan kita, hadir dengan kita bersama. Izinkan di tiang pada hari ini kembali melanjutkan sima krama kita tentang karma yoga, Bhagavad Gita yang ketiga, sloka yang ke-6 sampai ke-10. Ini sloka-sloka yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan memohon izin, mohon restu kehadapan Ida Sang Dewasa. Pembelajaran kita pada hari ini, Sida Karya, Sida Sampurna. Mari kita awali dengan bersama-sama. Kawit. Om Tanmana Siwasam Kalpamustara. Om Apawitra Arwawasam Gato Piwa Maret Pundari Kakam Sabahya Yantara Suci Sri Vishnu, Sri Vishnu. Selanjutnya, Om Tatsiti Srimati Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Krishna Arjuna Samwade. Kita lanjutkan sloka yang ke-6. Karmendriyani yasanyamya. Karmendriyani yasanyamya. Ya asteman asasmaran. Ya asasmaran. Indriyaratan wimudatma. Indriyaratan wimudatma. Mitya carak sauacyate. Mitya carak sauacyate. Jadi orang-orang yang tegas mengendalikan indria-indrianya. Ada kontradiktif, ada orang yang sudah tegas mengendalikan indria-indrianya, tetapi ada tetapinya, pikirannya senantiasa mengikat objek-objek indria. Orang seperti itu dikatakan sebagai orang yang sangat bodoh, yang melakukan perbuatan berpura-pura. Karena sloka ini, Bapak Ibu sareng sami, bisa saja kita tidak melihat. Jadi ada sebuah kisah, ya saya kisahkan begini. Jadi pada suatu hari ada seorang yogi, ada seorang pertapa, ada seorang resi yang hidup di pertapaannya dan memiliki seorang siswa, seorang murid.
Nah, pada hari itu ya sang resi dan sang murid ini sedang habis melaksanakan Surya Sewana di pinggir sebuah sungai. Tiba-tiba karena air sungainya pasang, ada seorang wanita cantik lagi, ya, cantik, kemudian tentu sangat menawan, ingin menyeberang sungai itu. Karena airnya besar, kemudian tidak bisa menyeberang. Nah, akhirnya si sang gadis ini dibantu oleh resi ini untuk menyeberang sungai sehingga selamat. Nah, setelah itu kemudian muridnya ini bertanya kepada gurunya, wahai sang resi, bukankah adalah orang yang sudah terbebaskan dari hal-hal duniawi? Gitu. Mengapa Anda masih bersentuhan dengan wanita cantik dan lain sebagainya? Anda menggendongnya lagi untuk menyeberangkannya. Bukan itu bentuk kemelekatan? Itu pertanyaan muridnya. Sang resi menjawab, wahai anakku, pertanyaanmu sangat bagus. Tugasku adalah membantu orang untuk menyeberang mereka dari sungai yang arus. Itu aku sudah melakukannya. Berbeda dengan kamu. Jadi sang resi itu tugasnya hanya membantu. Tetapi muridnya ini tidak lakukan apa-apa, tapi pikirannya terpikat pikirannya masih mengikatkan dirinya, pikirannya masih dengan gadis itu, dan kecantikannya dan lain sebagainya. Sementara Maharshi itu hanya sekedar membantu saja. Setelah selesai membantu, dia lupa, dia tidak mengingat apa lagi. Nah, ini yang dimaksudkan oleh sloka ini. Bisa jadi, ya, mata kita bilang tidak melihat, telinga kita bilang tidak mendengar, tangan kita tidak melakukan apa-apa, tapi pikiran kita menginginkannya gitu. Nah, misalnya bisa aja Pak Komang bilang, oh saya nggak pengen korupsi gitu, saya nggak mau korupsi. Gitu. Mulut kita bisa bilang nggak mau korupsi, tapi pikiran kita, yang raga banget tuh, wah gitu. Maksudnya pikirannya masih menginginkan itu. Nah itu yang dimaksudkan oleh slogan. Kalau itu kita lakukan, walaupun kita bisa mengendalikan indera kita dengan tegas, tapi kalau pikiran kita masih terikat pada objek itu, itulah yang dikatakan sebagai orang yang sedang berpura-pura. Dalam bahasa sekarang yang munafik namanya gitu. Nah, itu yang dimaksudkan oleh sloka ini. Jadi orang mungkin ya mampu menutup matanya supaya tidak melihat yang indah-indah atau yang cantik-cantik. Orang mungkin mampu menutup mulutnya untuk berbicara, untuk tidak makan yang enak-enak. Ya, tetapi kalau membiarkan pikirannya dan keinginannya tidak terkontrol, maka sesungguhnya ya sudah melakukan kegagalan. Ya, dalam artian dia antara Yudhistira dengan Yaksa, apa yang lebih cepat dari panah pikiran? Bisa jadi ya saat ini kita ada di ruangan diskusi ini, ternyata pikiran kita sedang memikirkan yang lain. Karena pikiran kita sedang bisa mengembara sekian detik ada di nggak kedengeran. Izin Pak Mangku, sini sekian detik ada di putus. sana. Lebih kepada objek-objek indriawi gitu. Ya, bisa saja demikian. Nah, ini Putus-putus. Pak Mangku. Om Swastiastu.
Hampura Iya, Pak. sepertinya yang terputus tadi. Iya, Pak. Nggih, hampura ping. Jadi ini yang dimaksudkan oleh sloka yang ke-6 itu. Jadi pikiran bisa mengendalikan indria dan indria juga bisa mempengaruhi pikiran. Nah, pengekangan alat panca indera adalah sebagai jadi pengekangan indria mata, telinga, mulut, lidah, tangan, kaki, pencernaan, dan lain sebagainya adalah merupakan langkah awal, langkah pendahuluan kita bisa mengontrol pikiran dan keinginan. Atau dengan kata lain, kontrol jasmani adalah pendahuluan daripada kontrol rohani. Ini kemudian di dalam Astanga Yoga, makanya namanya asana, prana. Jadi yama, niyama. Yama itu berkaitan dengan hal yang sifatnya motorik. Niyama itu sensorik. Atau yama itu badaniyah. Niyama itu rohani. Asana itu fisik. Pranayama itu sudah rohani. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi bahwa pengendalian indria di awal itu adalah pendahuluan bagi kita untuk bisa mengendalikan pikiran kita. Ini penting dilakukan. Ya, melihat yang indah wajar, tetapi kemudian bagaimana caranya agar pikiran kita kemudian tidak terlalu lama ada di sana. Ya, nikmati saja, tapi tidak kemudian membawa sampai berlarut-larut sampai tidur gitu misalnya, gara-gara memikirkan sesuatu dan lain sebagainya. Ini penting buat kita. Dan kalau kita melakukan itu, ya mulut kita bilang tidak, mata kita bilang tidak, telinga kita bilang tidak, tapi kalau pikiran kita bilang ya, itulah yang dikatakan oleh sloka yang ke-6 sebagai orang yang sedang berpura-pura, dan ini bentuk kebodohan sesungguhnya dikatakan oleh kita. Ini dilanjut, Ji. Ya, sloka yang ke-7, kita baca sarang-sami. Yastu indriyani manasa. Yastu indriyani manasa. Niyam ya rabati Arjuna. Niyam ya rabati Arjuna. Karmendriyai karma yogam. Karmendriyai karma yogam. Asaktaksa wisisyate. Asaktaksa wisisyate. Akan tetapi, wahai Arjuna, saya kurang A, orang yang dengan sungguh-sungguh berusaha mengendalikan indrianya dan pikirannya. Yastu indriyani manasa. Indriyani itu berarti 10 indria kita, dan manasa berarti pikiran. Dan melalui indria-indria pekerjaan tersebut dan tanpa keterikatan apapun mulai melakukan perbuatan-perbuatan suci di dalam karma yoga, maka ia sesungguhnya jauh lebih maju. Sloka ini, Bapak Ibu sarang-sami, memesankan kepada kita bahwa sesungguhnya tatkala kita bisa melakukan seluruh karma-karma kita, ya, karma dan kerja-kerja kita itu mampu kemudian kita mengendalikan panca indria. Jadi panca indria ini mampu kita kendalikan. Untuk itu perlu sekali dilakukan pembersihan diri kita dari hawa nafsu dan keinginan. Nah, kontrolan alat panca indera bukanlah berarti menghentikan atau tindakan kita untuk berkarma. Jadi mengontrol itu bukan berarti serta-merta diartikan tidak bekerja atau tidak melakukan aktivitas. Nah, di sini pentingnya mengapa dikatakan perlu melakukan pembersihan agar daya pilah kita
filter kita, ya, WWK kita itu bekerja dengan baik. Makanya di Nisa dikatakan paling tidak WWK itu, budi itu memiliki 3 filter yang utama. Pertama, yang kedua baik, yang ketiga berguna atau bermanfaat. Jadi itu daya filter WWK itu harus sampai ke sana, benar, baik, dan bermanfaat. Bisa jadi dia benar, tetapi kalau tidak membawa kebaikan, apalagi tidak membawa manfaat, itu perlu dipikirkan kembali. Terlebih ketika sesuatu tidak benar, walaupun baik dan bermanfaat. Ya. Jadi 3 filter ini yang kemudian harus terus dijaga. Bagaimana caranya agar WWK kita, budi kita mampu bekerja dengan baik, mampu memfilter segala sesuatunya itu, makanya perlu setiap saat pembersihan. Nah, apa yang kita lakukan setiap hari melalui puja, risandi, asana, pranayama, dan lain sebagainya sesungguhnya ada dalam rangka untuk agar budi kita, agar WWK kita dalam kondisi stabil tadi. Ya, berada dalam posisi kebenaran, kebaikan, dan bermanfaat. Jadi 3 filter itu biar bisa bermanfaat. Kalau saringan ini sampai tidak bagus, ya pikiran kita pasti akan kacau balau. Itulah sesungguhnya tujuan ya, tertinggi daripada aktivitas kehidupan kita sembahyang setiap hari gitu. Pagi, siang, sore, apalagi misi menjapa gitu. Nah, nggak usahlah memikirkan nanti saya akan moksah, tapi paling tidak itu. Jadi kita membersihkan diri kita dari hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang sifatnya rendah. Nah, pengendalian atau pengontrolan ini penting sekali bagi pemusatan pikiran kita untuk menjuruskan. Nah, ketika filter kita sudah baik, sudah bagus, berfungsi dengan baik, maka di saat yang sama pikiran itu baru kita bisa arahkan untuk melakukan kegiatan ke arah tindakan yang baik dan benar dan bermanfaat kan itu. Jadi itu sesungguhnya kinerjanya. Nah, tindakan atau kerja yang baik dan selanjutnya pikiran akan dapat dipusatkan untuk kerjaan atau pengabdian yang lebih tinggi, yang lebih sempurna tanpa kepentingan diri sendiri. Baru kita bisa berubah orientasi kita. Ya, apakah orientasi kita bekerja? Makanya orientasi orang bekerja itu karena ada 4 hal. Yang pertama adalah karena dia menderita. Yang kedua adalah karena dia ingin mendapatkan sesuatu benefit secara personal, ya, atau hal-hal sifatnya material. Yang ketiga, bisa mengembangkan dirinya dalam jnana. Dan yang keempat, mengabdikan dirinya bagi pekerjaannya itu. Jadi benar-benar mengabdi gitu. Dan lain sebagainya. Dan itu sudah pernah kita bahas. Nah, inilah sesungguhnya yang dipesankan oleh Susastra kepada kita. Nah, Bapak Ibu sareng sami, di sloka yang ke-8 ini sudah bagaimana kemudian menjadikan karma-karma kita itu sebagai persembahan, sebagai yadnya. Nah ini, jadi selama ini kalau kita berpikir karma-karma kita itu bahwa yadnya atau karma kita hanya sebatas urusan profesionalisme, tapi jauh lebih tinggi bahwa sesungguhnya ya karma-karma kita adalah karma-karma yang lebih beyond, yang lebih futuristik. Tindakan atau kerja yang demikian inilah yang dapat membebaskan jiwa kita dari belenggu prakrti. Jadi ketika tindakan itu kita arahkan sebagai pengabdian, bukan untuk kepentingan diri semata, maka di saat itulah kemudian karma kita akan menjadi yoga. Kerja kita akan menjadi aktivitas yoga. Yoga hanya menghubungkan diri kita dengan kesemestaan ini. Menghubungkan antara Atma dengan para Mahatman, menghubungkan antara Buana Agung, Buana Alit dengan Buana Agung. Jadika karma kita lakukan semata-mata untuk yadnya. Oke, dilanjutkan jadi yang sloka. Oke. Niatang kuru karma tuam. Niatang kuru karma karma jayo ya karmana karma jayo ya
Dari raya terapi jati. Sari raya terapi jati. Na prasidyet akaramana. Na prasidyet akaramana. Pesan yang ke-8 ini mengatakan demikian. Niatkanlah, gitu. Jadi niatkanlah untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab suci. Ya, termasuk juga ya aturan-aturan yang berlaku ketika kita bekerja secara skala di dunia nyata, peraturan pemerintah, negara dan lain sebagainya, itu maksudnya. Karena sesungguhnya adalah lebih baik melakukan perbuatan daripada tidak melakukan perbuatan apa-apa. Bahkan perjalanan badan jasmani pun tidak akan bisa terjadi tanpa melakukan perbuatan. Jadi kita bisa melihat kisah menarik dari bagaimana para dewa dan asura untuk mendapatkan air suci amarta. Ya, ini kita lakukan kalau bapak-bapak sering ayah di Pura ada prosesi Mepuru Daksina, ya. Jadi sesungguhnya proses pemutaran Mandaragiri adalah proses untuk mencari sumber kehidupan. Ya, jadi semua harus menjadi para dewa bekerja. Bahkan dalam sloka yang lain dikatakan, sedetik saja aku bekerja, maka aku akan menjadi penyebab kehancuran dunia ini. Nah, kita juga dibelenggu oleh dunia. Begitu kita lahir ke dunia, maka secara otomatis kita sebenarnya telah terikat oleh hukum karma, oleh hukum kerja itu sendiri. Maka tidak ada manusia di dunia ini yang kemudian tidak boleh tidak bekerja. Jadi jauh lebih baik. Bahkan badan saja, ini sudah kita bahas pada sloka yang pertama sampai kelima, bahkan saat tidur pun kita sesungguhnya sedang bekerja. Jadi memang lebih baik akhirnya kita bekerja daripada tidak bekerja. Tetapi bagaimana kemudian pekerjaan itu, karma-karma itu harus kita terus usahakan agar sesuai sejalan dengan petunjuk-petunjuk susastra. Dalam hal ini, karena ini rohani tentu kitab suci Weda. Kaitannya dengan dunia skala tentu dengan peraturan-peraturan yang mengikat di mana kita sedang bekerja. Apa yang dipesankan oleh Bhagavad Gita ini, kita bisa ambil dari miniatur pemutaran Mandaragiri. Ketika ya, Mandaragiri itu di Kesira Arnava, di lautan susu itu, diputar ke arah kanan, maka yang keluar adalah amarta, air suci kehidupan. Tapi begitu diputar ke kiri, yang keluar adalah racun hahala. Ini bermakna simbolik bahwa ketika roda karma ini kita putar ke arah yang benar, maka dia akan menghasilkan kebahagiaan atau amarta. Tetapi ketika karma ini kita putar ke arah yang salah, di jalan yang salah, di jalan yang bertentangan dengan dharma, di jalan yang bertentangan dengan susastra, maka yang keluar adalah racun halala atau penderitaan atau kedukaan. Nah, gitu kira-kira analogi. Jadi kalau kita bekerja di jalan yang salah, yang datang adalah penderitaan. Tetapi kalau kita bekerja di jalan yang benar, maka yang datang adalah kebahagiaan. Itu disimbolkan oleh pemutaran Mandaragiri kita. Kalau diputar ke kanan, Purwodaksina menghasilkan amarta. Begitu diputar ke kiri, maka dia menghasilkan racun hala-hala. Tetapi kehidupan ini tentu tidak selalu ke kanan atau ke kiri. Dia akan selalu berimbang, entah ke kanan, entah ke kiri, hanya dominasinya yang mana. Sehingga ukurannya apa? Kalau saat ini kehidupan saya ya sedang mengalami kesukacitaan, kebahagiaan, berarti putaran karma yang kita lakukan mungkin lebih banyak ke kanannya. Ya, tetapi begitu saat ini kita sedang menderita, bisa jadi memang itu karena memang putaran karma yang kita lakukan lebih banyak ke kirinya gitu. Padahal kita sudah metuglik mekarya, sudah bekerja sangat keras, kok tiba-tiba kok tidak pernah bagus hasilnya dan sebagainya. Saya kira ini perlu menjadi pertimbangan kita. Apalagi Pak Komang sudah bilang, tidak ada karma sekecil apapun yang sia-sia. Gitu. Jadi kita pastikan bahwa putaran karma kita sekecil apapun adalah putaran karma agar mendatangkan amarta atau kebahagiaan itu. Nah, perkataan niatam itu berarti pekerjaan yang telah ditentukan.
Nah, tentu saat ini kita yang ada di ruangan ini banyak sekali punya tugas tanggung jawab yang sudah ditentukan. Entah karena dari menjadi seorang pribadi sebagai bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat, bekerja secara profesional, maupun sebagai pekerja-pekerja di bidang sosial kerohanian. Sudah ditentukan. Paling tidak sudah jadi brahmana, sudah jadi ksatria, sudah jadi waisya, dan sudah disudra, kan begitu. Nah, maksud slogan ini adalah bahwa setiap orang dalam hidup ini mempunyai tugas pekerjaan yang telah ditentukan sesuai dengan bakat dan pilihannya sejak ia masih kecil. Ya, jadi kadang-kadang kita juga saya kok bisa ya jadi kerja di Kemenkrab, kok saya bisa kerja jadi banker ya, kok saya bisa kerja jadi pemangku, kok saya bisa kerja jadi guru gitu ya, kok saya jadi ketua WHDI gitu misalnya. Ya, mungkin enggak gini gitu, tapi saya kira itu sudah ada bakat-bakat dari kecil. Ya, kayak Bu Gede Sudiro gitu, orang tuanya dibawa dulu memang orang-orang yang suka berorganisasi gitu, terbawa sampai pola gen ya DNA-nya terbawa jadi membawa DNA berorganisasi. Ya, dengan siapapun mereka bergaul ya tetap akan memberikan inspirasi seperti itu. Nah, sebagai seorang guru ya dalam hal ini Krishna sebagai gurunya Arjuna mengharapkan agar Arjuna bekerja dan bertindak seperti apa yang telah tentukan kepada dirinya sebagai seorang ksatria. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi, ya kalau saat ini kita bekerja jadi seorang banker, ya jadilah orang banker yang baik, ya, bekerja untuk negara. Jadi kalau saat ini jadi dosen, ya jadilah dosen yang baik. Kalau saat ini jadi calon ibu rumah tangga, seperti Ibu Wayan Wistini, ya menjadilah calon ibu rumah tangga yang baik. Dan lain sebagainya. Jadi, semuanya sudah ditentukan. Sekarang bagaimana kemudian kita melakoni kehidupan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah mengikat kita di dalamnya. Peraturan-peraturan yang sudah membentengi kita, memberikan kita batas atau garis embarkasi. Yang mana boleh, yang mana tidak, yang mana patut, yang mana tidak patut, yang mana baik, yang mana benar, dan yang mana bermanfaat. Seperti itu. Yang kira nih pesan dari sloka yang ke-8. Dilanjut, Dewa. Nah, yadnya ratat karamanun yatra. Yadnya ratat karamanun yatra. Loka ayam karama bandana. Loko yam karma bandana. Taratam karma kaunteya. Tadaram karma kaunteya. Mukta sanggah samacara. Mukta sanggah samacara. Nah, ini sudah mulai diluaskan pemahaman kita. Jadi lakukanlah perbuatan karmanu nyatra. Jadi lakukanlah karma itu sebagai yadnyarta, sebagai persembahan suci kepada Tuhan Yang Maha Esa. Loko yam karma bandana, kalau tidak, ya, perbuatan-perbuatan tersebut akan mengakibatkan karma, mengakibatkan ikatan karma di dunia ini. Oleh karena itu, wahai Arjuna, Kaunteya, putra Kunti, untuk tujuan persembahan seperti itulah hendaknya engkau melakukan perbuatan-perbuatan. Maka engkau akan dibebaskan dari segala ikatan karma. Jadi ketika kita menjadikan tugas dan kewajiban kita, swadharma kita sebagai yadnya artat sebagai arta yang tertinggi, yaitu untuk persembahan. Arta itu artinya apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki ini kita jadikan sebagai persembahan. Melalui aktivitas-aktivitas karma. Ketika itu kita lakukan, maka ini yang akan membebaskan kita dari ikatan karma. Tapi ketika kemudian kita tidak menjadikan karma kita sebagai yadnya,
sebagai persembahan suci kepada Tuhan, maka sesungguhnya karma-karma itu akan mengikat kita dalam putaran samsara. Lahir, hidup, mati, suka, duka, lahir, hidup, mati, suka, duka, dan sebagainya. Terus seperti itu. Nah, ini artinya kita diajak sekarang untuk meluaskan pemahaman. Nah, yadnya selama ini Bapak Ibu sareng sami selalu saja kita maknai hanya membuat banten upakara. Nah, ini yang perlu kita luaskan kembali bahwa yadnya itu tidak hanya sebatas kita membuat canang, membuat pejati, membuat sambian, membuat dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya apapun aktivitas karma kita, kalau kita proyeksikan sebagai yadnya, karena indikator yadnya itu banyak, nanti kita akan bahas tadi yang 14, sloka 10 sampai sloka 17. Apa sih yang menjadi indikator-indikator yadnya itu agar memiliki daya manfaat yang besar untuk kehidupan ini. Nanti kita akan bahas di hadiah yang 14. Paling tidak ada 2. Sering kita ungkapkan, Pak Komang sering mengatakan, bekerjalah dengan tulus dan ikhlas gitu. Itu tulus ikhlas. Nah, di dalam Bhagavad Gita di 14 sudah dikatakan salah satu indikator orang yang sudah mampu bekerja sebagai yadnya itu pertama lascarya. Apala namanya. Apala itu tanpa mengikatkan diri pada hasilnya. Atau dalam bahasa Jawa disebut dengan lascarya. Lascarya itu ya selesai gitu. Begitu kita melakukan, lupakan. Sehingga ada kata-kata motivasi yang sangat indah. Begini, kata Vivekananda. Setiap kali engkau berhasil melakukan kebajikan, segera lupakan setelahnya. Setiap kali engkau mendapatkan perlakuan baik dari orang lain, jangan pernah melupakannya. Jadi ini kata mutiaranya Swami Vivekananda sangat. Jadi setiap kali kita selesai melakukan perbuatan kebajikan, setelah itu lupakan. Dan setiap kali kemudian kita menerima kebaikan, kebajikan dari orang lain, jangan pernah melupakannya. Jadi inilah konsep yadnya yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang diterjemahkan oleh Vivekananda. Dilanjut di penjelasan yang. Nah, perkataan yadnya berarti bakti, pengabdian, persembahan. Ya. Ini yang harus kita maknai, jadi tidak hanya membuat dan upakara dan sebagainya. Mohon jangan mengercilkan arti yadnya itu sendiri. Yadnya arta semua pekerjaan. Ya, apa yang menjadi potensi kita itu yang kita persembahkan. Makanya di dalam Bhagavad Gita Adya 4 sloka 28 nah, kembali lagi nih bahwa ada namanya dua yadnya, harta milik kita, finansial kita persembahkan sebagai yadnya orang madana punya. Kemudian japa yadnya, tapo yadnya, pengendalian diri sebagai yadnya. Kemudian brahma yadnya, pengetahuannya sebagai yadnya. Nah, kemudian yoga yadnya, yoganya sebagai yadnya. Kemudian swadhyaya atau sarira yadnya, dirinya sebagai yadnya. Jadi apa yang menjadi potensi kita, itulah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga tidak ada manusia di dunia ini yang sesungguhnya tidak melakukan persembahan. Kalau kita maknai gitu. Ya. Ya, hari ini misalnya antara yang memberi dengan yang beri, antara yang bicara dengan yang mendengarkan kan memiliki yadnya yang sama. Bhagavad Gita di ayat 8 nanti dikatakan demikian. Jadi antara yang memberi dan yang menerima, kalau dilakukan dengan penuh kesadaran, dia sedang melakukan yadnya yang sama. Ya, jadi antara yang memberikan, Pak Komang misalnya, ketika Pak Komang presentasi di depan kelas sebagai dosen, Pak Komang sedang beriadnya. Nah, siswa yang mendengarkan dengan baik juga sedang beriadnya. Mendengarkan dengan baik adalah yadnya. Memberikan dengan baik ayatnya. Ya, seperti itu. Jadi sesungguhnya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak melakukan yadnya kalau kita merenungkannya lebih dalam, lebih murni, dan lebih berkesadaran. Sloka yang ke-10, Bapak Ibu sareng sami, mungkin slide sebelumnya, Ji, yang ke-10. Nah, ini Ki. Sahayadnya praja srestua. Setelahnya, Ji. Satu slide lagi. Sahayadnya praja srestua. Pura waca prajapati.
Puro Waca Anena prasawisyadwam. Anena Adwa Esa wastistaka madu. Esa Ostis madu. Bapak Ibu sareng sami, di dalam sloka yang ke-10 ini ada 3 kata kunci. Pertama praja, yang kedua prajapati, dan yang ketiga kamadu. Praja, manusia, diciptakan oleh prajapati, oleh Tuhan itu sendiri, untuk diberikan anugerah, ya, alam semesta ini untuk diolah agar dia bisa melangsungkan kehidupannya. Ini bumi ini titipan Tuhan, anugerah Tuhan yang harus kita rawat, harus kita pelihara agar dia mampu memberikan manfaat. Ya. Jadi pada zaman dahulu, kala Brahma Prajapati sang pencipta menciptakan alam semesta isinya termasuk manusia. Melalui yadnya gitu. Saha yadnya praja sastua. Jadi melalui yadnya, ya, alam semesta praja manusia itu diciptakan oleh Purwaca Prajapati dahulu kala oleh Prajapati. Anena prasawisyadwam. Ya. Dan kemudian beliau bersabda, sejahterakanlah semuanya melalui perbuatan suci ini. Melaksanakan perbuatan sebagai persembahan suci, seperti ini akan memenuhi segala sesuatu yang kau inginkan. Artinya apa? Bahwa Bapak Ibu sareng sami, saat ini kita sedang hidup di dunia ini disebut dengan kamaduk. Ya, kamaduk itu bisa memberikan kita apa saja. Alam semesta ini telah memberikan kita apa saja yang menjadi keinginan kita di dunia ini. Udara gratis, matahari gratis, semuanya gratis, air gratis, tanah gratis, tidak ada yang Tuhan menciptakan itu agar kita mampu melangsungkan kehidupan ini. Ya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan melalui yadnya, ya, maka kita sebagai ciptaannya pun tidak boleh meninggalkan yadnya itu. Itu artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini harus kita lakukan sebagai yadnya. Mengapa demikian? Karena kita diciptakan oleh Prajapati melalui yadnya. Dan diberikan anugerah agar kita bisa melakukan yadnya di dunia ini, yaitu kamaduk. Kamaduk adalah alam semesta yang bisa, kamaduk itu adalah sapi Dewa Indra, yang bisa memberikan segala yang diciptakan oleh pemohonnya. Nah, dunia ini juga demikian. Memberikan kita segala hal yang menjadi keinginan kita. Apa yang tidak ada di dunia ini. Inilah yang kemudian harus kita olah, harus kita jadikan sebagai media, alat atau sarana untuk kita melakukan niatnya. Agar kita bisa melangsungkan kehidupan ini dengan baik. Persoalannya adalah saat ini, entah apapun alasannya, entah atas nama pembangunan, entah atas nama modernisasi dan lain sebagainya, kita melupakan bahwa alam ini titipan dari Sang Yang Widiwasa. Kita menganggap bahwa alam ini boleh dieksploitasi, ya seperti sapi itu diperas saja susunya, tapi lupa diberi makan. Nah, ini yang terjadi saat ini. Jadi saat ini kita sedang merah maduk, sapinya beragidik, ya, tapi kita ingin mendapatkan susu yang terbaik kan nggak mungkin. Nah, agar kita bisa mendapatkan susu terbaik dari alam semesta ini, maka mau tidak mau alam semesta ini harus kita rawat, harus kita jaga keharmonisannya. Tidak hanya cukup dengan mengatur caru, walaupun caru artinya manis atau harmonis. Tidak cukup hanya mempersembahkan upacara budiannya. Ya. Kalau pangkung jurangnya semuanya dihabisin buat villa, ya, maka
aliran airnya tak terkendali, ya semua yang ada di muaranya ya kebanjiran. Nah, itu efek dominonya begitu. Kalau hutannya digundulin, ya seperti kisah Prabu Sagara membabat hutan, ya, ketika berdoa kepada Dewa Siwa untuk turunkan hujan, karena hutannya dibabat, ya banjir bandang, mati semua. Nah, begitu efek dominonya. Jadi ketika sumber daya alamnya dieksploitasi, mineralnya diambilin semua, ya, di rongga perut bumi kosong, karena bumi ini bergerak berputar, terjadi amblas, menimbulkan gempa, terjadi di tengah lautan, menimbulkan tsunami. Nah, itu kira-kira. Jadi efek dominonya akan seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa melangsungkan kehidupan ini dengan baik, agar Kamaduk ini tetap memberikan amarta kepada kita? Maka itulah kemudian sloka ini mengharapkan kita menjadikan segala aktivitas yang dilakukan sebagai yadnya. Karena untuk yadnya berarti tidak ada ged di sana, tidak ada kerakusan, tidak ada ketamakan. Itu maksudnya. Karena yadnya tidak boleh tamak, tidak boleh nasmita, tidak boleh jor-joran, tidak boleh ada unsur pamer, dan lain sebagainya. Nah, semua elemen alam semesta merupakan bagian integral dari sistem ciptaan Tuhan. Semua bagian dan sistem secara alami menarik dan memberikan kembali kepada keseluruhannya. Ini harus kita yakini. Jadi, apa yang kita lakukan kepada alam, itulah yang akan dikembalikan. Jadi bukan alam murka kepada kita, tetapi karena kita salah menyentuhkan sesuatu kepada alam itu. Ya, jangan salahkan kalau kita tidak senang di suatu tempat tinggal gitu. Kalau kita buang sampah sembarangan di depan rumahnya aja, kalau kita buang sampah sembarangan, baunya tidak enak, kita merasa nggak nyaman di tempat itu. Dan lain sebagainya. Nah, matahari memberikan stabilitas pada bumi dan menyediakan panas serta cahaya. Ini analoginya. Diperlukan agar kehidupan ada. Bumi menciptakan makanan dari tanahnya untuk makan, untuk keperluan kita. Dan juga menyimpan material penting di rahimnya untuk keberlangsungan kehidupan. Udara menggerakkan kekuatan kehidupan dalam tubuh kita dan memungkinkan transmisi udara dalam tubuh kita. Ya, ada transmisi oksigen dan sebagainya. Bahkan sekarang di zaman COVID yang dicek yaitu berapa kadar oksigen dalam darahnya gitu. Kalau di bawah 95 ini perlu harus pakai oksigen kan begitu. Ini makanya harus bersyukur kalau sekarang masih bisa bernapas dengan sehat, gitu, gratis gitu. Jadi kita harus memanfaatkan dengan baik. Dan itu yad dari Tuhan untuk kita. Ya, itu persembahan Tuhan kepada kita melalui alam ini, itu maksudnya. Manusia juga merupakan bagian integral dari seluruh sistem ciptaan Tuhan. Udara yang kita hirup, bumi tempat kita berjalan, air yang kita minum, dan cahaya yang menerangi hari kita, semuanya adalah pemberian yadnya yang diciptakan bagi kita oleh Tuhan. Sementara kita mengambil bagian dari karunia itu untuk menopang hidup kita. Kita mengambilnya sesungguhnya. Kita juga memiliki tugas terhadap sistem yang tidak terpisahkan. Untuk itu kita perlu menjaga merawatnya. Tidak boleh diambil terus itu. Ya, kalau kita mau di rumah kadar oksigennya bagus gitu ya. Jangan semua dicor halamannya gitu ya. Ya kasih space sedikit biar bisa nanam pohon, nanam bunga. Kan gitu. Karakter orang Hindu kan begitu, halamannya asri sehingga ada fotosintesa sehingga bisa memfilter karbon dioksida yang terjadi di lingkungan rumah kita. Jangan semuanya diblok di paping blok tuh sampai nggak ada nanam apa-apa. Kemudian kita merasa pengap di rumah itu dan lain sebagainya karena kita yang tidak menjaga keseimbangan alam itu. Ya. Sri Krishna dalam hal ini mengatakan bahwa kita memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dengan kekuatan kreatif alam, melakukan tugas yang telah ditentukan ya dalam melaksanakan yadnya kepada Tuhan. Inilah yadnya yang diharapkan dari kita untuk alam. Ya, Tuhan tidak mengharapkan banyak-banyak. Orang kita mempersembahkan apel ciptaan Tuhan. Kita mempersembahkan bunga ciptaan Tuhan. Kita mempersembahkan diri kita pun sesungguhnya diri kita lah ciptaan Tuhan. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Ya lakukan segala hal itu untuk yadnya, untuk persembahan saja. Katakan bahwa saya melakukan ini untuk agar kamar ini tetap dalam keadaan harmoni. Jadi kita nggak boleh sepi ing gawe rame ing gowo gitu kan. Tidak bekerja tapi ngambil terus. Kan terbalik dengan istilah kita sepi ing Pak Mang? Sepi ing pamrih rame ing gawe kan gitu ya. Sekarang terbalik sepi ing gawe rame ing gowo gitu kan. Sekarang terbalik. Nah, saya kira itu Bapak Ibu
Mungkin sedikit lagi, satu slide lagi. Nah, perhatikan, nah ini contoh tangan. Ia adalah bagian integral dari tubuh. Ia menerima makanan, makanannya, darah, oksigen, nutrisi, dan lain-lainnya dari tubuh. Dan pada gilirannya, ia menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk tubuh. Jika tangan memandang ya, layanan ini sebagai beban, dan memutuskan untuk terputus dari tubuh, ia tidak dapat menopang dirinya sendiri, bahkan untuk beberapa menit saja. Jadi sesungguhnya ekosistem dalam tubuh kita pun semuanya sedang beriadnya. Mata kita beriadnya, telinga kita beriadnya, tangan kita beriadnya, semuanya beriadnya. Kalau mereka merasa dirinya tidak melakukan iadnya dan itu mereka beban, begitu dipisahkan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Demikian juga kita di dalam ekosistem sosial masyarakat, jangan pernah merasa hanya diri kita yang berjasa melakukan iadnya, sementara orang lain tidak. Saya sering katakan, jangan suatu di pura gitu, pemangku sendiri, hanya seorang pemangku saja yang mengatakan dirinya sudah melakukan iadnya. Atau tukang banten saja yang mengatakan dirinya sudah beriadnya. Kemudian lupakan karma-karma yang menyapu, yang ada di dapur, yang bikin kopi, atau pecalang yang ada di depan. Karena semuanya sedang bergerak di dalam putaran iadnya itu. Nah, dalam pelaksanaannya iadnya terhadap tubuh, kepentingan pribadi, tangan juga terpenuhi. Nah, demikian pula jiwa individu kita yang merupakan bagian terkecil daripada Tuhan, semuanya memiliki peran untuk dimainkan dalam skema besar. Ketika kita melakukan iadnya terhadapnya, kepentingan diri kita secara alami akan terpuaskan. Umumnya istilah iadnya baru dipahami sebatas ritual ini yang saya katakan tadi. Nah, dalam Bhagavad Gita, iadnya mencakup semua tindakan yang ditentukan dan ditetapkan dalam kitab suci. Nah, ketika dilakukan sebagai persembahan kepada yang lebih tinggi, yaitu kepada Ida Sang Yang Dewasa, kepada leluhur, betari-betari semuanya. Lanjut, satu lagi kalau nggak salah. Sudah habis, Pak. Tiang kira nih yang dapat Tiang sampaikan bahwa ternyata kemudian Bhagavad Gita yang ketiga sloka yang ke-6 dan ke-10 ini adalah mengajak kita untuk memproyeksikan seluruh potensi iadnya artat yang kita miliki adalah untuk kita jadikan sebagai sarana media untuk melakukan iadnya agar kita bisa melangsungkan kehidupan melalui anugerah Tuhan itu kamaduk itu. Jadi sehingga ada hubungan harmoni antara praja manusia, prajapati dengan Tuhan, kamaduk dan alam. Inilah yang kemudian melahirkan konsep Trihita Karana, hubungan harmoni antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi konsep Trihita Karana itu diambil dari Bhagavad Gita adhyaya yang ada yang ke-9 tadi. Yang kira Nike yang dapat yang sampaikan. Selanjutnya yang kembalikan kepada Haji Dewa untuk kita bisa diskusikan bersama-sama. Nggih matur suksema. Om Santi 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 Om. Larisan. Om Santi Santi. Yesus semua Pak Mangku. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Kita tadi membahas adhyaya 6-10 tentang aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari terkait karma yoga. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Om Swastiastu, Tiang Pak Dewo. Silakan Pak Komar. Hari saji. Yes, semua. Ada dua nggih yang Tiang mau diskusikan niki. Yang pertama sebenarnya sudah pernah ditanyakan, tapi karena sekarang kebetulan membahas seloka yang ini, yang ingin lagi mendapat penjelasan yang lebih rinci dari Pak Jero Mangku. Adakah syarat-syaratnya Pak Jero Mangku atau apa yang harus kita lakukan ya secara rinci yang bisa kita lakukan selain mantra Om Awigenam Astu agar apa yang kita lakukan atau kita kerjakan itu betul-betul bernilai yadnya. Itu yang pertama. Adakah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum atau sesudah atau sedang melakukan pekerjaan itu agar pekerjaan apapun yang kita lakukan itu bernilaiannya. Yang sebelumnya ada yang sebelumnya Pak Jarwang sudah menjawab pertanyaan ini dengan kita selalu setiap melakukan pekerjaan kita menyebut Om Awigenam Astu Namo Siddham.
Tapi karena ini kebetulan selokanya lebih detil lagi itu, yang ingin lagi mendapat jawaban untuk meyakinkan diri Tiang agar semua pekerjaan yang Tiang lakukan itu bernilai yadnya. Itu. Adakah sesuatu yang harus kita lakukan, syarat-syarat khusus apa gitu, supaya betul-betul kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini bernilai yadnya. Yang kedua, Pak Jero Mangku, niki dalam kehidupan sehari-hari nih, bertepatan dengan seloka yang ke-10 tadi. Bahwa Tuhan menciptakan alam beserta isinya. Alam beserta isinya itu kan melalui yadnya suci. Melalui yadnya suci. Artinya apapun yang ada di bumi ini, baik alam semesta maupun makhluknya, itu pasti baik. Karena diciptakan melalui yadnya suci. Tapi pertanyaannya, kenapa ada makanan yang haram? Yang tidak boleh dimakan. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang haram itu yang tidak boleh dimakan pasti tidak baik. Pengertiannya begitulah dalam tanda kutip dalam kehidupan sehari-hari. Padahal semuanya diciptakan oleh Tuhan berdasarkan yadnya suci. Pikiran bodoh saya adalah kalau diciptakan melalui yadnya suci, berarti kan semua ciptaannya itu baik untuk kita. Tapi kenyataannya kok dalam masyarakat ada yang mengharamkan gitu. Ini haram. Ini boleh, ini tidak gitu. Ini kedua pertanyaan, mohon penjelasan Pak Jero Mangku. Om Santi. Suksema. Mungkin semeton yang lain mau melengkapi Tiang belakangan saja. Biasalah Tiang belakangan aja. Mungkin yang lain, mungkin Bu Made, coba Bu Made, Bu Gede Sudire itu. Apa sih kiat suksesnya, doa apa sih yang dipakai kok bisa sukses gitu? Saya pengen tahu juga. Silakan bantu di Tiang, silakan. Silakan. Yang lainnya, ada silakan. Ada Haji Gusti Putu, Haris, ada Pak Wahyu mungkin punya kiat-kiat tersendiri juga gitu. Om Swastiastu, Jero Mangku. Haris, Pak Wahyu. Saya tidak menjawab pertanyaan Pak Komang, Jero Mangku. Sama Om Swastiastu, Pak Komang. Nggih, silakan. Tapi kalau ditanya kiat barusan Jero Mangku yang sampaikan kiat-kiat apa, tapi saya mungkin tidak bisa menjawab apa yang ini kan Pak Komang karena semuanya relatif. Kalau saya sampai dengan hari ini menggunakan teorinya Einstein, Pak Komang, bahwa segala hal itu relatif. Sehingga yang saya lakukan, terus terang ini dalam beberapa bulan ini setelah mengikuti kelas online ini, apa yang saya lakukan setiap hari dalam mengawali hari, tidak dengan doa dulu, tetapi dengan niat. Dalam artian begini, segala hal pasti ada karmanya. Apa yang saya terima sekarang ada karmanya. Nah setelah itu, doa baru yang kedua Pak Komang kalau saya kiatnya. Tetapi doanya saya kebetulan bukan Om Awigena Mastu. Tetapi saya baca Gayatri Mantram saja Pak Komang kalau saya. Karena dari dulu saya percaya bahwa Gayatri Mantram adalah doa yang universal yang mampu mengerti apapun yang kita lakukan. Karena saya sampai saat ini menyadari kadang pada saat memulai hari bekerja itu justru yang saya lakukan salah gitu. Kan kalau saya tangkap selama ini bahwa ada kalanya kita menjilat untuk naik jabatan. Ada kalanya kita mencari perhatian untuk mendapat pujian. Nah, hal-hal itu kan kalau menurut Weda itu jelas salah. Karena ada keinginan gitu. Cuma masalahnya karena kita dosen nih Pak Komang. Kan kita belajar strategi. Kita belajar manajemen, di mana ada planning gitu loh. Berarti hari ini saya mau ketemu Pak siapa, Bu siapa ya, supaya saya diperhatikan nih bahwa saya itu ada. Itu perencanaan yang memang jadi kontradiktif dengan apa yang disebut dengan jalankan sajalah. Ininya terakhirnya hasil mah belakangan. Tetapi akhirnya setelah mengikuti kelas dari Jero Mangku Danu,
Saya berpikir udah jalankan aja. Makanya saya selalu bicara, apakah kita harus apatis? Bukan apatis cuek gitu, tidak. Tetapi apatis dalam pengertian saya adalah udah jalanin aja. Dia pada saat, oh tidak boleh, Pak Iga nggak boleh begini. Oh ya sudah. Dan begitu saya akhirnya. Walaupun usaha itu tetap berjalan gitu. Kalau saya sih hanya bisa menjawab yang pertama. Tapi kalau yang kedua, kemarin karena saya baru mengikuti juga kelas yang diundang oleh Pak Dewo mengenai ya benar itu Pak, haram dan halal lah kalau di dalam Islam. Rupanya dari zaman dulu ya seperti itu. Nah itu kalau saya itu yang kedua saya kurang tahu karena pengetahuan saya masih terbatas. Itu sih kalau saya sharing aja, Pak Komang. Mohon maaf ya Pak Komang. Saya justru masih banyak belajar dari Pak Komang soalnya. Semua luar biasa Pak Wahyu. Sama. Mungkin ada pandangan dari adik saya, ada Bu Wayan Somai Kesari, ada adik Wira Swastini, ada Pak Nyoman Darmayase juga yang lihat ada. Atau dari Bu gini ya, dari pengelisir kita Bu Giri misalnya. Atau dari Bu Ayu Dewi, Dos, gitu. Kita sharing semuanya. Nggak ada yang di sini, nggak ada yang lebih gini. Tiang hanya menyelaraskan aja. Om Swastiastu, Pak Mangku. Dari Dek Wira. Nah, niki beliau kecil-kecil begini cabai rawit ini pengetahuan agamanya. Dari Dek Wira. Aduh, ampun niki masih belajar juga guru. Kalau tiang sendiri terkait dengan ampura niki Pak Komang, untuk hal yang pertama nih masih belajar untuk istilahnya menerima segala pekerjaan dengan mungkin masih belajar ikhlas gitu, ikhlas carya. Mungkin itu salah satu bagian dari upaya untuk menjadikan segala yang kita lakukan itu menjadi yadnya. Mungkin Nike yang bisa tiang sharing untuk tahap yang masih belajar. Terima kasih Pak Mangku. Ampura Pak Komang semua. Semua. Wayan. Enten sanes ya, tiang kira gini. Kalau terkait mantra, ada nggak doa khusus gitu? Saya pertanyaannya sederhana. Saya pernah membahasnya ini kalau nggak salah pertemuan yang waktu masih Adia kedua awal-awal, bahwa setiap mantra itu memiliki bukti dan mukti yang sama. Ya, bukti dan mukti yang sama. Sependek apapun doa yang diucapkan, kembali lagi based on motivasi. Ya, motivasi dulu. Motivasinya kita melakukan doa itu apa sih? Dan mantra yang kita ucapkan itu semuanya akan mengarahkan kita kepada itu. Bukti dan mukti yang sama. Entah dewa siapapun yang kita puja. Jadi tidak ada dewa yang lebih tinggi dan dewa yang lebih rendah. Semua dewa, istadewata yang kita puja akan mampu memberikan bukti dan mukti yang sama. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nanti dewa-dewa hanya tugasnya praline saja. Dewa Brahma hanya tugasnya mencipta saja. Atau Dewa Wisnu hanya tugasnya memelihara saja. Dewi Sri hanya memberikan kemakmuran. Ya, Dewi Saraswati hanya memberikan pengetahuan. Dan Dewi Durga hanya akan memutus kehidupan kita di dunia ini. Atau Dewa Yama adalah dewa kematian. Jadi tidak seperti itu. Dewa siapapun yang kita puja, Dewata manapun yang kita puja, dia akan memberikan bukti dan bukti yang sama sesuai dengan kualitas daripada penyembah itu. Ucap mantra itu. Apakah kemudian Om Awiganamastu itu lebih sidi dibandingkan dengan Om Swastiastu atau mantra yang lain? Adakah mantra yang paling sidi kan begitu pertanyaannya? Jadi kalau saya mau jadikan begitu kan, ada nggak mantra yang lebih mumpuni selain Om Awiganamastu itu agar saya lebih ikhlas dalam beriannya kan begitu. Itu sama dengan saya kira tidak seperti itu. Tetapi karena Pak Komang bertanya seperti itu, adakah mantra-mantra yang lain? Nah, saya ceritakan sekarang ada Sodasa Upasana. 16 teknik, ya, ada 16 tahapan pemujaan kepada Tuhan. Ini base-nya dalam Atharva Veda. Ada 16 tahapan orang melakukan samskara atau pemujaan kepada Tuhan.
Tapi ini bukan tradisi Bali ya, ini tradisi Wedik saya katakan. Jadi nanti kalau di Bali nggak sama, walaupun ada kesesuaiannya. Yang pertama ada namanya kalau di Bali acamana. Ya. Acamana itu membersihkan, menyiapkan diri kita dengan baik. Tadi Pak Komang sudah awali dengan pawitri kanam, itu sudah bagus. Ya. Kemudian dalam konteks pemujaan, Istadewata yang dipuja pertama kali memang Ganesha. Jadi Ganesha itu dalam terminologinya ya memiliki 4 fungsi. Ya. Pertama Wighneswara. Wighneswara artinya menjauhkan segala rintangan. Itu sebabnya di kuil-kuil Siwaistik Dewa Ganesha ditaruh di depan. Ya, kalau Pak Kom nanti datang ke mandir-mandir atau kuil-kuil India yang Siwaistik, Ganesha pasti selalu ditaruh sebagai Wighneswara. Gitu. Penghalau rintangan. Kemudian ada fungsi Ganesha sebagai Winayaka. Winayaka itu lambang intelektualitas, lambang budi. Ya, ini sering dipuja oleh mereka yang masih brahmacari untuk pendidikan. Makanya banyak kayak ITB kok bisa simbolnya Ganesha. Karena sebagai simbol Winayaka, intelektualitas atau simbol kecerdasan. Kemudian ada simbol Ganesha sebagai Siddhidata. Siddhidata itu artinya pemberi segala keberhasilan, memberi segala kesuksesan. Makanya dijadikan taksu di Bali, jadi taksun balian, taksun pemangku itu, Siddhi mantranya gitu. Sebagai Siddhidata. Dan yang terakhir sebagai Budi Pradayaka. Ya, Budi Pradayaka itu sebagai simbol pencapaian spiritual yang tinggi. Ya, sering dijadikan sebagai obat-obatan akhirnya kan itu. Karena itu akan mampu mencapai hal-hal yang beyond di luar jangkauan pikiran manusia yang normal. Itu sebabnya dalam pemujaan Siwa Siddhanta ya, baik di India maupun di Nusantara, mantra Ganesha diucapkan di awal agar iadnya yang dilakukan berikutnya itu berhasil ya, dengan mantra pendek. Waktrat Om Waktrat Tunda Mahakaya Surya Koti Sama Prabam Nirwinam Kurume Dewa Sarwa Karyesu Sarwadam. Jadi digabung mantra itu. Ya. Om Wakratunda Mahakaya, wahai Tuhan, sebagai wujudmu sebagai Ganesha, Wakratunda sebagai simbol ucapan pengetahuan. Mahakaya, Mahakaya itu artinya sebagai sumber inspirasi. Surya Koti Sama Prabha yang bercahaya cemerlang, bahkan matahari, ya, pembebas kegelapan. Nirwignam Kurume Dewa, ya, Tuhan yang Dewa yang mampu menghalau segala rintangan, skala dan skala, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari samping. Sarwa karye susarwada, semoga pekerjaan yang hamba lakukan hari ini berhasil sebagai persembahan. Itu mantra Ganesha diucapkan pertama kali oleh mereka-mereka sebagai penganut Siwa Siddhanta. Itu Pak Komang. Sekarang lalu bagaimana dengan Waisnawa? Saya begitu, Waisnawa juga punya mantra, orang Waisnawa juga punya mantra. Om Narayanam Nama Tunggu dulu Pak Jermangku, tunggu dulu Pak Jermangku. Mantra tadi boleh di-share ya Pak Jermangku, atau rahasia nggak boleh kami tahu. Di chatbox ya Pak Wayan, Pak Manggung, Pak Mang. Om Wakratunda, Tunda Mahakaya, ya. Surya Koti Sama Prabha Nirwignam Kurume Nirwignam Surya Koti Surya Koti Sama Prabha Surya Koti Om Waktatunda Mahakaya Surya Koti Sama Prabha Nirwignam Kurume Dewa Sarwa Karye Susarwada. Barangkali di WA grup ini perlu ini. Yang tulis di chatbox Pak Man.
Pak. Iya. Oke. Jadi apa namanya bagi Siwa Siddhanta, mantra itu menjadi mantra pembuka agar semua yang dia lakukan itu akan menjadi persembahan yang utama, menjadi menjadi siddhakarya, ya, sarwa karya susarwada. Teman-teman yang Waisnawa juga memiliki mantra yang sangat unik untuk mengawali kegiatannya. Ya. Om Narayanam Namaskartya Naram Caiwa Narotam Dawi Saraswatim Biasam Tat Jayam Udirayat. Itu juga mantra bagi teman-teman Waisnawa. Mantra itu akan diucapkan di awal agar Om Narayanam Namaskartya, wahai Tuhan sebagai Narayana, Namaskartya, aku menyembahmu, Namaskartya, menyembahmu dengan penuh bakti. Naram Caiwa Narotamam, ya, aku penyembahmu yang utama, Nara Caiwa Narotamam, kepada pribadi yang paling mulia. Daiwim Saraswatim Biasam, ya, engkau adalah dewa yang mengalirkan ilmu pengetahuan. Ya. Tato Jayam Udiraya, Tato Jayam Udiraya. Semoga apa yang aku lakukan ini sebagai persembahan memberikan keberhasilan. Nah itu, ini kita teman-teman Waisnawa nih Pak Ma. Lalu bagaimana dengan teman-teman pemuja Brahma Smarta? Ada juga mantranya. Ya. Akanda mandala karam yaptam yena cara caram tat padam darsitam yena tasmai sri gurave namah. Jadi mereka juga punya. Nah sekarang kita mau yang mana? Gitu. Jadi tiang kita itu mantra-mantra pembuka dalam setiap pemujaan yang nantinya akan mengarahkan agar karma-karma yang dilakukan itu memang kemudian menyentuh ke dalam agar apa yang mereka lakukan itu sebagai persembahan yadnya kepada Tuhan. Selain Om Awigena Masdu. Yang kira nih Pak Komang. Jadi nanti Pak Komang WA yang nanti yang share dokumennya. Kayaknya Pak Komang punya WA saya. Jadi nanti Pak Komang WA yang nanti yang kasih dokumennya. Sama. Itu yang pertama. Luar biasa. Jadi mantra-mantra pembuka pujaan itu indah sekali. Kemudian terkait dengan semuanya adalah yadnya. Jadi ada 3 loka 10. Prajapati dan Kamanduk. Semuanya adalah yadnya, diciptakan oleh yadnya. Lalu kenapa harus ada haram dan halal? Haram dan halal itu masalah mereka, bukan masalah kita. Ya, masalah yang mempersalahkan haram dan halal gitu Pak Komang. Ya, kalau Pak Komang juga ikut mempersalahkannya itu masalahnya Pak Komang, bukan masalah saya. Sama dengan nanti saya bilang, orang Hindu penyembah patung, yaitu masalah orang yang mengatakan penyembah patung. Kalau saya merasa bahwa saya tidak menyembah patung, berarti bukan masalah saya, itu masalah orang yang mempersalahkan. Ya. Jadi setiap entitas yang hadir ke dunia ini, mereka datang dengan dharma, dengan guna dan dharmanya, dengan kualitas dan dharmanya. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, laler hijau pun datang ke dunia. Sedang melakukan yadnya. Kan begitu? Bedude saja, tahu orang bedude saja yang ngurak tai, ya, itu dia datang ke dunia untuk beryadnya. Virus corona datang ke dunia juga untuk beryadnya, Pak Komang. Ini dalam perspektif rohani ya. Ya, dalam perspektif yang sangat rohani. Virus corona pun hadir itu sedang melaksanakan yadnya, sedang melaksanakan pemurtiannya. Jadi setiap entitas yang datang ke dunia, yang hadir ke dunia sedang melaksanakan yadnya. Termasuk apa yang kemudian disiapkan oleh alam. Boleh nggak dimakan? Halal nggak? Haram nggak gitu? Halal dan haram itu kan bukan terminologi boleh dan tidak. Ya, kalau dalam konsep Hindu lebih ditekankan apakah sesuatu itu dharma atau adharma, bukan haram dan halal. Haram dan halal hanya berdasarkan jenis, Pak Komang. Saya contohkan Pak Komang makan ayam, mungkin halal. Tapi kalau Pak Komang dapat dengan cara mencuri, itu haram. Bahasa saya. Ini menurut ukuran saya, Pak Komang. Lalu yang mana ukuran halal dan haram? Apakah jenis, apa kualitas? Hindu lebih cenderung kepada kualitas, bukan kepada jenisnya. Walaupun ada yang dalam beberapa teks menentukan jenis. Saya contohkan. Seorang Brahmana dilarang untuk menikmati 14 jenis hewan ini. Begitu misalnya ini Brahmana,
Ya, sulingge pemangku. Satu misalnya binatang melata. Boleh. Ular, kucing. Nggak bisa dimakan. Yang hidup di tempat. Itu ada ketentuannya bagi kaum Brahmana. Ya. Itu jenis. Tapi Hindu lebih cenderung kepada kualitas. Lah bagaimana kemudian kita mendapatkan makanan itu. Ya. Padahal konsep haram dan halal di luar agama Hindu, apa yang dia makan, kemudian dia keluar dari dalam perutnya tidak diterima oleh ususnya, kemudian muntah, itu haram. Dan itu dibilang najis kan gitu kan. Tapi ada sesuatu yang kemudian dia bisa makan dan tidak menimbulkan efek dan lain-lain dan itu menyehatkan, itu menjadi halal. Ya. Jadi saya kira kita harus pilah-pilah halal dan haram itu terminologinya tidak kita temukan di dalam Hindu. Itu yang pertama. Di dalam Hindu kita hanya ketemu apakah dia dharma atau dia dharma. Kalau dibawa ke kualitas apakah dia satwam, apakah dia rajasik, apakah dia tamasik. Kan begitu. Ketiga-tiganya boleh dinikmati kan? Boleh. Pak Komang sedang 4L sekarang lemah, letih, lesu dan loyo. Perlu makan makanan yang rajasik agar sedikit tenaga kan? Perlu yang sate kambing gitu misalnya. Tapi kalau Pak Komang punya diabetes, punya hipertensi, jangan makan daging kambing lagi. Itu namanya makanan yang sudah tidak kita perlukan gitu. Boleh dimakan, tapi kalau tubuh kita tidak memerlukannya, nggak perlu dimakan. Ya, saya contohkan virus corona sekarang. Ya, alkohol tidak baik untuk diminum. Tapi ternyata arak bisa dijadikan sebagai sebagai obat untuk pencegahan. Jangan diminum tapi dihirup sebagai itu misalnya. Kan begitu, sebagai boreh itu misalnya. Jadi ketika diminum, ya karena tinggalnya darah dingin di kita Pak Komang, minum 1 slok arak itu sangat menyehatkan. Tapi kalau bila minum minum 1 botol ya tidak. Jadi konsepnya ini adalah apakah kemudian makanan dan minuman itu dibutuhkan oleh tubuh atau tidak. Itu pertanyaan. Ya, contoh misalnya teman-teman yang penyandang penyakit degeneratif misalnya, ya anggaplah saya katakan teman-teman yang saat ini di panti rehabilitasi narkotik gitu. Mereka kecanduan, ketagihan untuk narkoba, kita kasih mereka dengan dosis yang ketat gitu. Misalnya seperti tidak bisa diputus, dosis tetap dan menurun kan begitu. Orang-orang yang memiliki ketergantungan obat sakit jantung gitu misalnya harus dikasih, padahal itu narkotik isinya, tidak baik sebenarnya untuk tubuh. Tetapi karena itu dia perlu untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, saya kira ini haram dan halal terminologinya tidak kita temukan di Hindu. Yang kita temukan di Hindu adalah konsep dharma dan adharma. Dari kualitas adalah satwam, rajas, dan tamas. Nah, satwam, rajas, dan tamas kembali lagi kepada kebutuhan asupan tubuh kita. Kalau memang kita membutuhkan makanan yang rajasik, ya kita konsumsi. Tapi kalau tubuh kita sudah tidak memerlukannya, jangan dikonsumsi. Demikian juga makanan yang tamasik gitu misalnya. Kita tahu misalnya Pak Komang punya darah rendah itu. Habis itu makan timun lagi, dia tambah rendah darahnya gitu misalnya. Kan begitu. Nah, saya kira itu dan makanan yang satwam itu kan tidak harus jenis. Adalah bagaimana kemudian makanan itu didapatkan. Bagaimana makanan itu diolah. Bagaimana kemudian makanan itu dinikmati. Ya, kita bisa belajar dari kisah Resi Bisma kan. Ini sudah kita bahas beberapa kali. Ya di rumah juga Pak Komang setiap pagi bekerja dengan penuh keringat di jalan Dharma, kemudian mendapatkan sesuatu dari hasil keringat itu, diserahkan kepada istri di rumah, istri menerimanya dengan sukacita, kemudian pergi ke pasar juga dengan penuh senyum, kemudian memasak di dapur dengan penuh cinta kasih, karena ingin mempersembahkan masakan itu kepada Dewa, kepada Tuhan, dan kepada Pak Komang, sehingga masakannya walaupun lebihan, Pak Komang bilang nikmat dan enak, karena dibuat dengan penuh cinta. Ya, sebelum Pak Komang menikmati, kemudian istrinya jawab dulu. Sebelum Pak Komang makan, Pak Komang tidak lupa berdoa. Nah, kan begitu? Sehingga makanan itu menjadi amarta dalam hidup kita. Nah, balikin lagi sekarang. Walaupun makanan itu yang kita nikmati dari hasil keringat sendiri, tapi kambuhan uang jajan kepada istri, mang P1 tali, pesanannya banyak, Mek, gana Bu, bikinin Bapak lawar, pengmisi B urutan, pengmisi B genyol, pengmisi jukut ares, pengang sirah kuranane ngana itu kan stres dia, mampis bedek megenap lagi ya kan, akhirnya pergi ke pasar ngedumel, memasak tidak dengan cinta, lupa ngejot, Pak Komang menikmatinya karena gede semina jai kuranane, akhirnya lupa berdoa,
Walaupun makanannya sumbernya dari sumber dharma, tapi dari proses tidak baik, akhirnya kita menjadi tidak baik. Ya, itu kira-kira Pak Komang. Ampura ping banget, jadi tiang masuk ke ranah yang sangat luas sekali. Tiang kira nih Pak Komang nih, ledangan nih. Sukses Pak Mangku. Luar biasa penjelasannya. Sukses. Yesus Pak Komang. Ini soalnya yang lain dipersilakan. Swastiastu, Jero Mangku. Swastiastu. Ya Pak Wahyu. Pasti yang kedua saya setelah Pak Komang. Itu ada lanjutannya Jero Mangku. Mungkin bisa langsung dijawab. Yang pertama, bagaimana pandangan Hindu Jero Mangku? Apakah dalam Weda disebutkan bahwa kita memang tidak boleh makan sapi? Karena itu yang selalu memang luas disampaikan. Walaupun saya pernah membaca, saya lupa di Weda yang mana, tetap bahwa bukan tidak boleh, tetapi masa iya susunya sudah diambil tapi dagingnya dimakan gitu. Nah, karena ini kan pertanyaan yang umum, kita hidup di masyarakat yang umum, pertanyaan mereka memang selalu seperti itu. Tetapi saya belum bisa menjawab secara spesifik karena itu mungkin menyambung dari yang Pak Komang sampaikan mengenai halal dan haram, bagaimana pandangan kita mengenai daging sapi. Kemudian yang kedua, satu lagi Jero Mangku, apakah kita ini boleh berkata kasar dalam artian membentak dan lain-lain kepada orang yang memang sudah keterlaluan. Tetapi seperti yang Jero Mangku sampaikan di dalam sloka yang hari ini kita bahas, hati kita sebenarnya nggak marah gitu. Tetapi supaya dia tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu atau yang dia perbuat, dia katakan itu sudah melewati batas gitu. Bagaimana pandangan Hindu juga mengenai hal tersebut. Demikian Jero Mangku, itu saja. Sukses. Sukses Pak Wahyu. Saya kira teks loka, kenapa umat Hindu tidak dianjurkan untuk menikmati daging sapi. Ya walaupun di Bali banyak kemudian cara menggunakan sapi kan. Jadi slokanya banyak, bahkan ada bukunya yang terbit Keagungan Sapi menurut Weda gitu. Jadi dia nggak hafal terlalu banyak slokanya, tapi paling tidak ada satu sloka yang dia bisa petikan di dalam Niti Sastra, contohnya di Hipodesa, itu Podesa namanya. Di sana dalam versi pertama dalam kitab Niti Sastra bagian Hitopadesa sloka yang 39. Di sana kita ada 7 hal yang dianggap dipandang sebagai ibu oleh agama Hindu, oleh Weda. Ada Mata Gurah Patni, ya, Brahmana Raja Patika, Denur Datri Tata Pertiwi, Saptaita Mata Semerta. Jadi yang artinya kurang lebih demikian. Ketujuh ini dikenal sebagai ibu. Yang pertama ibu kandung, ya Dau Matra. Jadi ibu kandung itu sebagai ibu gitu. Ya. Kemudian istri guru Keranian, istri Brahmana, istri raja, sapi, perawat, dan bumi atau ibu pertiwi ini. Jadi ketujuh itu dianggap sebagai ibu. Jadi itu sebabnya alasan inilah yang kemudian mendasari pertama mengapa kemudian orang tidak, istilahnya alpaka guru dibilang kemudian kalau kita menikmati ibu kita. Nah apa alasannya kenapa sapi yang kemudian tidak boleh dimakan? Argumennya banyak. Banyak sekali dari berbagai macam perspektif. Termasuk kemudian tadi sloka yang ke-10 ada kata kamaduk, karena kamaduk itu mengacu kepada sapinya Dewa Indra. Ya. Itu maksudnya. Jadi karena dia telah memberikan kehidupan, alpaka guru misalnya kita itu sangat berdosa hukumnya kepada orang yang setelah diberikan kehidupan kemudian kita memakan orang yang memberikan kita kehidupan itu. Ini jeruk makan jeruk namanya. Itu pemandangan tiang. Jadi saya kira apakah kemudian ada larangan tegas orang umat Hindu tidak boleh makan daging sapi? Tidak ada larangan tegas. Ya, tetapi dianjurkan agar orang penganut Weda, jadi bukan Hindu ya, penganut Weda dianjurkan untuk tidak menikmati daging sapi. Penganut Weda ini, saya katakan bukan Hindu karena Weda itu tidak diperuntukkan hanya umat Hindu karena Weda tidak pernah berbicara Hindu secara eksplisit, tapi berbicara tentang umat manusia. Satu itu. Alasan yang lainnya secara kesehatan mungkin dari teman-teman yang bergerak di sana. Panjang usus manusia itu 7,5 meter. Ya, panjang usus manusia itu 7,5 meter.
Kalau dia makan daging, sekelas daging sapi yang keras, seperti itu, dia membutuhkan 2-3 hari untuk membakarnya baru jadi kalori. Itu sebabnya orang yang pemakan daging, dia usianya lebih pendek. Mengapa demikian? Karena ususnya bekerja lebih berat ketimbang kalau dia mengkonsumsi makanan dari tumbuh-tumbuhan. Atau saya nggak katakan vegetarian, bisa vegetarian, bisa fruitarian. Tidak hanya daging sapi ya, daging apa saja. Kita membutuhkan 2-3 hari digilas oleh lambung kita, oleh usus kita, diurai baru bisa menjadi kalori. Kalau dia memakan konsumsi dari hasil nabati, dari tumbuh-tumbuhan, dia hanya membutuhkan 2,5 jam diproses sudah menjadi kalori. Ini alasan kesehatan, alasan dari usus panjang manusia. Tapi kembali lagi itu dari sisi itu. Tapi yang terpenting adalah kemudian ada lagi mengatakan kalau itu persembahan prasadam, nah kan itu lain lagi ceritanya. Tapi pada intinya penganut Weda dianjurkan untuk tidak makan sapi. Walaupun tidak ada larangan tegas bahwa pemeluk Hindu tidak boleh makan daging sapi. Karena fakta yang terjadi ya di tengah lapangan orang masih banyak makan daging sapi dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tapi Pak Komang, ini masalah sapi. Bolehkah kita berkata kasar kepada orang yang sudah terlewat batas? Pak Walaupun Komang, hati kita enggak. Kalau Pak Komang menonton Mahabharata, karena saya nggak mengikuti, mungkin yang sedang menonton Mahabharata, bagaimana kisah matinya si Supa gitu. Pak Wahyu nih ke di rumahku. Pak Wahyu bukan Pak Komang. Oh Pak Wahyu ya, mohon maaf Pak Wahyu. Sama aja kayak Pak Komang, kita banyak nanya. Nah, ini saya Pak Komang lalu ingatnya gitu. Jadi kalau Pak Wahyu mengikuti kisah Mahabharata mungkin yang sedang tayang di Antv, bagaimana matinya si Supala gitu kan ya. Sampai 100 kali diberikan kesempatan oleh Arjuna, oleh Krishna untuk tidak merendahkan wanita, tidak menghinanya. Setelah 100 kali terlewati, dia tidak bisa mati, sebenarnya dia hidup abadi, tapi tetap saja dia bisa mati karena melakukan dosa yang teramat besar. Akhirnya terbunuh kan itu. Ampura Pak Komang.